Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Kids, berjumpa lagi di Kids Fun House. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, kira-kira gimana ya perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang? Caranya sangat mudah sekali. Adik-adik terus ikuti video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support terus channel MA Kids Fun House untuk bisa terus berkreativitas menciptakan video-video edukasi yang menarik hampir setiap harinya dengan cara tekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di channel MA Kids Fun House biar belajarnya makin seru, oke? Terima kasih. Oke, sekarang kita langsung mulai aja yuk belajarnya. Nah, di sini telah tersedia 4 bangun datar dan 4 bangun ruang ya. 4 bangun datar dan 4 bangun ruang yang paling sering muncul dalam soal-soal bangun datar dan bangun ruang ya. Khususnya untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang ya. Kita lihat yang pertama ini adalah bangun datar. Yang kedua adalah bangun ruang ya. Nah, kira-kira coba udah kelihatan belum kira-kira perbedaannya di mana? Yuk ya. Dari namanya aja kita udah tahu ya. Kalau bangun datar dia datar aja ya, nggak ada tambahan apapun ya. Kalau bangun ruang dia memiliki ruangan. Tuh, ini dia ruangannya ya. Ini juga ruangannya, ini ruangannya. Ini juga. Nah, kalau ini dia nanti lebih kelihatan menggelembung. Kalau dia di kertas adik-adik ya biasanya kalau di soal dia kelihatan lebih menggelembung. Kalau ini dia datar aja lingkarannya ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar dari nama-namanya terlebih dahulu, oke? Yuk kita mulai dari nama-nama dari yang bangun datar. Terus kita lanjut kalau bangun ruang apa ya namanya, oke? Nah, kalau bangun datar, lihat nih, ini namanya segitiga ya. Nih berbeda dengan bangun ruang. Walaupun dia kelihatannya kayak segitiga, tetapi ternyata di sini ada ruangannya. Ini namanya adalah kerucut ya. Ingat nggak topi yang kerucut itu yang kalau suka ulang tahun kan ada topi kerucut. Nah, itu namanya kerucut ya. Kalau dia datar aja kayak gini namanya segitiga ya. Jadi kalau bangun datar namanya segitiga, kalau bangun ruang namanya kerucut ya. Kemudian yang kedua, coba kita lihat gambarnya. Nih, kalau dia petak aja kayak gini ya, datar aja kayak gini namanya persegi atau segi empat ya. Nih, persegi atau segi empat. Coba lihat, kita ke bangun ruang, lihat ada ruangannya di tengahnya ya. Nah, kalau ini namanya apa? Kalau di bangun ruang namanya adalah kubus ya. Kalau dibangun datar namanya segi empat atau persegi, dibangun ruang namanya adalah kubus ya. Kalau dia punya ruangan namanya adalah kubus. Oke, walaupun bentuknya kan hampir sama ya. Oke, kan di sini kan ada ruangannya. Jadi namanya kubus ya. Sekarang lanjut gambar yang ketiga. Yaitu nih, lihat. Nih, kalau ini kan sebenarnya bentuknya hampir sama tapi yang ini lebih panjang. Namanya apa? Kalau yang tadi kan persegi. Nah, kalau yang ketiga ini namanya persegi panjang ya, sama-sama persegi. Kalau ini persegi aja ya, atau segi empat. Kalau ini persegi tapi persegi panjang. Oke, kalau dibangun datar namanya persegi panjang. Kalau dibangun ruang lihat ada ruangannya. Ya, bentuknya sama tapi di sini ada ruangannya. Namanya adalah balok. Oke, namanya apa? Namanya
balok ya. Nah kemudian yang terakhir, gambar yang terakhir, lihat kalau dia kayak gini nih, melingkar aja terus dia datar aja, namanya adalah lingkaran. Oke, berbeda dengan bangun ruang. Nanti kalau adik-adik lihat di kertas dia agak lebih menggelembung ya. Namanya adalah bola. Oke. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu apa saja perbedaan namanya. Sekarang nanti kita akan lanjut ke kira-kira apa saja sih sifat-sifat dari bangun datar dan bangun ruang. Oke, sekarang kita mulai dari sifat-sifat bangun datar ya. Kita lihat, ternyata di bangun datar memiliki dua sifat, yaitu terdiri dari titik sudut dan sisi. Oke, kita mulai coba menghitung dari segitiga ya. Kita lihat segitiga ya. Nah, kira-kira yang mana ya titik sudut itu kalau di bangun datar? Nah, titik sudut di bangun datar adalah nih, mereka yang berada di sudut-sudutnya ya, atau yang lancip-lancipnya ini ya. Itu namanya titik sudut. Coba kita hitung. Titik sudut yang ada pada segitiga ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Oh, ternyata segitiga memiliki 3 titik sudut ya. Kemudian sisi itu kalau di bangun datar yang mana ya yang disebut sisi? Nih, yang garis-garisnya ini kalau di bangun datar disebut dengan sisi ya. Sekarang kita hitung yuk. Sisi pada segitiga ada berapa sisi? 1, 2, 3. Oh, ada 3 juga. Jadi sesuai dengan namanya ya, namanya kan segitiga. Jadi semuanya serba 3 ya. Titik sudutnya 3 dan sisinya 3 ya. Kemudian kita beralih ke segi 4 atau persegi ya. Ini dia ya. Kita hitung, kira-kira sesuai dengan namanya juga enggak ya? Yuk kita hitung. Kita hitung mulai dari titik sudutnya. Mana dia? Ini yang di sudut-sudutnya ini ya. Atau yang lancip-lancipnya ini. Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. 4 titik sudut sisinya. Sisinya yang garis-garis ya kalau di bangun datar ya. 1, 2, 3, 4. Oh, sisinya juga ada 4. Jadi untuk persegi atau segi 4 juga sesuai dengan namanya. Semuanya serba 4 ya. Titik sudutnya ada 4 dan sisinya ada 4. Kemudian beralih ke persegi panjang. Persegi panjang kita lihat. Nah, kita lihat ya titik sudutnya. Oke, lihat mana dia yang lancip-lancip, yang sudut-sudut. Ini dia 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 ya. Kemudian sisinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga ya. Oh, ternyata persegi panjang sama dengan persegi ya. Berbeda di sisi saja. Kalau sisinya kalau di persegi sama panjang, sedangkan di persegi panjang dua sisi sama sejajar dan dua sisi sama panjang, namun jumlahnya tetap sama ya, serba 4. Oke. Kemudian yang terakhir lingkaran. Ada nggak dia titik sudutnya? Dia punya sudut nggak ya? Ada nggak yang lancip-lancipnya? Oh, nggak ada ya, tetot. Dia nggak punya titik sudut. Kalau sisinya, iya, dia punya satu sisi. Oke. Nah, ini dia sifat-sifat untuk bangun datar ya. Kemudian kita beralih ke bangun ruang. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke bangun ruang ya. Ingat, yang ada ruangannya ya. Ini ruangannya. Kalau tadi kan bangun datar, dia datar aja. Sekarang bangun ruang ya, ada ruangannya. Oke. Nah, berbeda dengan bangun datar, kalau bangun ruang dia punya 3 ya sifatnya. Yang pertama dia punya titik sudut, yang kedua dia punya sisi, yang ketiga dia punya rusuk ya. Nah, ternyata ada sedikit berbeda ya dengan bangun datar tadi ya, posisi-posisinya. Oke. Nah, sekarang kita langsung lihat aja yuk dari yang kerucut ya. Kita lihat titik sudut pada kerucut. Kira-kira ada nggak ya dia titik
sudut. Kalau di bangun datar kan yang di sudut-sudut ya, yang di lancip-lancipnya. Ini dia, ternyata kalau di kerucut ada ya yang lancip-lancipnya. Tapi ternyata itu kalau di kerucut tidak atau bukan dinamakan dengan titik sudut, melainkan titik puncak ya. Jadi dia tidak punya titik sudut, melainkan titik puncak ya. Titik puncaknya ada berapa? Ada 1 ya. Jadi kita namakan titik puncak ya, puncak. Oke, bukan sudut. Ada 1 ya, tapi bukan titik sudut namanya, tapi titik puncak kalau dikerucut. Oke. Kemudian sisi, ingat ini kan bangun ruang ya. Jadi sisi di bangun ruang itu yang disebut dengan sisinya adalah yang ruangannya ya. Ini yang ruangannya ini yang disebut dengan sisi. Oke. Berbeda dengan bangun datar tadi, yang disebut dengan sisinya itu yang garis-garisnya ya. Kalau di bangun ruang yang disebut dengan sisinya adalah ruangannya. Oke, kita lihat ada berapa ruangannya? Ada 2 ruangannya ya. Yang pertama alasnya berbentuk lingkaran. Udah 1 sisinya. Kemudian selimut yang ininya nih, yang berbentuk lengkungannya ini kan, kalau tapi ulang tahun kan ada tuh. Nah, yang lengkungannya itu kan selimutnya ya. Selimutnya itu juga disebut dengan sisi. Jadi ada berapa sisi untuk kerucut? Ada 2 ya, ada 2 sisi. Oke. Kemudian rusuk, ada nggak dia rusuk? Nggak ada ya, Tato, dia nggak ada rusuk karena dia terdiri dari selimutnya dan juga alasnya yang berbentuk lingkaran, itu termasuk ke dalam sisi ya. Nah, kemudian kita beralih ke kubus ya. Ini dia namanya kubus ya, bentuknya sama dengan persegi, segi 4, namanya adalah kubus ya. Nah, sekarang kita lihat titik sudut. Titik sudutnya sama nih, yang di ujung-ujung, yang di sudut-sudutnya yang lancip-lancip ini ya. Kita hitung yuk. Nah, karena dia ada ruangannya, jadi kita hitung juga yang di sebelahnya itu ya. Oke, yuk kita hitung yuk sudutnya ada berapa ya, titik sudutnya ya. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 titik sudut. Kemudian sisinya itu yang ruangannya ya, yang kanan kiri udah 2, kanan 1, kiri 1. Atas bawah ada 4. Depan belakang, jadi ada 6 sisinya ya. Lihat dari ruangannya itu. Oke. Nah, ruangannya yang lebar itu tuh namanya sisinya. Kemudian rusuknya ada berapa ya? Kita lihat garis-garisnya. Nah, kalau dibangun ruang yang dinamakan dengan rusuk itu yang garis-garisnya ini ya, itu namanya rusuk. Berbeda dengan bangun datar tadi, dia nggak ada rusuk tapi dia punya sisi. Nah, sisi itu yang garis-garisnya kalau dibangun datar. Berbeda ya kalau bangun ruang ternyata ya. Oh, yuk kita hitung yuk rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, dia punya 12 rusuk ya, atau garis-garisnya dia punya 12 ya. Kemudian kita lanjut ke persegi, kita lanjut ke balok ya. Bentuknya mirip persegi panjang, tapi sebutannya adalah balok ya. Apa sebutannya? Balok. Oke. Nah, kita hitung titik sudutnya ya. Ingat, dia kan biasanya kembar sama kubus ya, sama dengan bangun datar tadi kan persegi panjangnya kembar sama perseginya. Kita lihat kira-kira dia kembar juga nggak ya sama si kubus ya. Kira-kira balok ini kembar nggak ya sama si kubus? Oke, yuk kita hitung yuk titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, sama ya, 8. Kemudian sisinya kanan kiri udah 2, kanan kiri, depan belakang, terus atas bawah
ya. Oh 6 juga sama ya. Rusuknya yo garis-garisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh sama juga ya. Ternyata mereka sama. Mereka kembar ya. Kubu sama balok mereka kembar. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu bola. Bola kalau di buku dia kelihatan lebih melengkung ya. Bola kita lihat. Dia punya nggak ya titik sudut? Ternyata dia sama dengan kerucu. Dia nggak punya titik sudut, namanya titik pusat ya. Dia nggak punya titik pusat, dia punya satu titik pusat. Ini dia di sini titik pusat namanya ya. Dia punya satu titik pusat ya. Kalau sisinya, iya, dia memiliki sisi ya satu ya. Kemudian kalau rusuk, dia tidak mempunyai rusuk karena dia nggak ada yang garis-garisnya ya. Tetot, dia nggak punya rusuknya. Nah, itulah sifat-sifat untuk bangun ruang ya. Jadi adik-adik bisa lihat perbedaannya dengan bangun datar tadi ya. Kira-kira di mana ya letak perbedaannya. Nah, adik-adik bisa tahu deh ya. Oke, demikianlah materi kita untuk kali ini ya. Semoga dapat membantu adik-adik dalam memahami perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang ya. Nah, kalau ada hal-hal yang masih kebingungan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, jangan sampai ketinggalan setiap video terbaru dari channel MA Kids Fun House. Oke, bye, sampai berjumpa di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, oke?